yang berikutnya itu sudah teknis. Jadi saya akan membahas 3 poin dulu, yaitu mengenai pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011, yang kemudian nanti turunannya di dalamnya itu nanti akan menjelaskan tentang sistem negara Republik Indonesia. Nah, kemudian dari situ juga kita akan melihat ada salah satu kelemahan yang selama ini memang kita masih struggle di situ ya, berusaha untuk bisa menemukan format yang ideal. Nah, jadi kalau ada orang bilang ngapain sih bahas Pancasila lagi, bukankah itu sudah final? Nah, justru di situ problemnya, bahwa sesuatu yang final ini masih membutuhkan penyempurnaan dan ternyata itu sangat krusial posisinya. Baik, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, itu bisa dilihat bahwa kalau mau kita bicara sistem negara, maka paling gampang itu kita bisa temukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karena dalam peraturan ini itu memuat terkait struktur negara, sistem apa hierarki, sistem apa hierarki kewenangan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia. Jadi di pasal 7 ini bicara dua, jenis dan hierarkinya, terus yang kedua terkait kekuatan hukumnya. Nah, di Indonesia kita mengenal tentu saja di peringkat pertama itu perundang-undangan ada yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya kalau kita bicara 2011 berarti yang dimaksud ini adalah amandemen keempat, ya. Karena dalam sejarahnya kita itu sudah melakukan 4 kali amandemen dari tahun 99 sampai tahun 2002, ya. Jadi selama 4 tahun kita melakukan 4 kali amandemen. Nah, nanti saya akan coba memotret di mana letak apa titik krusialnya dalam amandemen tersebut. Nah, berikutnya di bawahnya ada TAP MPR, terus undang-undang atau Perpu, itu sederajat ya Bapak Ibu. Jadi kalau tidak keluar undang-undang ya maka dikeluarkan Perpu. Kemudian di bawahnya peraturan pemerintah, terus peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, dia dua itu menunjukkan bahwa dari atas ke bawah itu menunjukkan susunan Bapak Ibu. Jadi yang atas, yang bawah itu tidak boleh menyalahi yang atas. Jadi susunannya seperti itu. Jadi peraturan daerah, kabupaten nggak boleh kemudian bertentangan dengan peraturan daerah provinsi. Sebaliknya peraturan daerah provinsi tidak boleh kemudian melawan atau bertentangan dengan peraturan presiden dan seterusnya. Nah, terus yang menjadi poin menarik Bapak Ibu adalah posisi Pancasila. Ya. Nah, dalam konstitusi kita itu disebutkan Bapak Ibu bahwa dalam Undang-Undang Dasar itu secara jelas disebutkan bahwa negara kita itu berdasarkan Pancasila. Nah, pertanyaannya kenapa Pancasila tidak dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan? Nah, karena memang kalau yang saya sempat ikuti, eh, nanti bisalah dilengkapi Pak Yakob atau siapapun di sini Bapak Ibu yang memang domain ilmunya di ilmu hukum itu menunjukkan bahwa karena Pancasila itu dijadikan sebagai way of life atau seperti nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang dijadikan patokan, tetapi dia tidak bersifat tertulis. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang sampai sekarang belum terjawab itu adalah, dan ini sudah saya sampaikan dalam webinar sebelumnya, bahwa bagaimana jika ada pertanyaan seperti ini? Bagaimana memastikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini, ya, terutama yang sudah 4 kali amandemen itu sesuai dengan Pancasila. Maka akhirnya jawaban kita itu sangat normatif dan luas. Ya. Apalagi kalau kita eh, kutip dari pernyataannya Prof. Kailan, salah satu guru besar di UGM, beliau juga yang banyak mengkaji tentang Pancasila. Ya,
beliau menyebut bahwa amandemen yang terakhir terakhir itu telah patah atau memunggungi Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Ya. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita mengubah, misal begini, yang paling sederhana itu soal posisi MPR. MPR kan terakhir itu sebagai lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen dia hanya menjadi lembaga tinggi. Nah, ini kan perubahan yang bukan perubahan sedikit Bapak Ibu. Itu 180 derajat kalau kita mau konversi ke bentuk angka. Ya. Nah, jika dia seperti ini, pertanyaannya adalah mana yang sesuai dengan Pancasila? Karena ini bukan lagi yang namanya amandemen itu kan menambahkan klausul yang tidak bertentangan dengan sebelumnya. Nah, ini kan betul-betul patah itu, berseberangan langsung. Dari sini saja kemudian kita akhirnya timbul semacam kerancuan bahwa ternyata sudah tidak cukup kalau kita kemudian mengatakan bahwa eh, Pancasila itu atau lima sila dalam Pancasila itu sebagai dasar negara. Karena ternyata pada praktisnya, pada wilayah praksisnya, ketika kemudian itu dijadikan rujukan untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka tidak ada semacam haluan yang bisa memastikan bahwa Undang-Undang Dasar ini tidak keluar dari Pancasila. Karena dari amandemen ini, dalam klausul pasal-pasalnya itu justru menunjukkan perubahan yang sangat radikal, dan itu berseberangan. Jadi di situ Bapak Ibu, dia punya catatan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mungkin kita melakukan, kalau kita sudah tahu seperti itu, nah pertanyaannya itu muncul lagi, bagaimana memastikan agar kesesuaian antara Undang-Undang Dasar 1945 itu sesuai dengan Pancasila. Nah, saya mungkin saya ulang sedikit ya dari webinar sebelumnya. Saya pernah sampaikan bahwa Dr. Hamdan Zulfa, salah satu hakim majelis pada persidangan MK dulu di tahun 2013 itu pernah menyebutkan secara langsung di depan sidang MK yang menunjukkan bahwa memang kita tidak memiliki lembaga ataupun kewenangan yang sifatnya menguji kesesuaian antara Undang-Undang Dasar terhadap Pancasila. Karena memang selama ini Pancasila itu hanya bersifat umum. Jadi belum menjadi semacam guidance yang betul-betul bisa menjadi inspirasi yang tafsirnya itu tidak terlalu luas. Bahkan beliau dulu sempat mengusulkan ada, bahkan di zamannya siapa, eh, Jimli Asidik dulu awal-awal MK, beliau sebagai ketua MK itu pernah mengusulkan agar dibuat Mahkamah Pancasila yang khusus untuk kemudian tadi mengecek perubahan Undang-Undang Dasar ini agar tidak menyimpang dari Pancasila. Hanya yang jadi masalah adalah apakah bisa Pancasila itu dibahas oleh lembaga ya yang setingkat misalnya MK. Karena Pancasila ini kan dia dasar berdirinya sebuah negara. Jadi mana mungkin kemudian dia bisa dibahas oleh kewenangan atau lembaga yang sudah merupakan bagian dari negara. Karena Pancasila ini kan dasar dasar negara. Jadi bahkan sebelum ada negara itu Pancasila ada dulu. Jadi bagaimana mungkin kemudian dia bisa dibahas oleh lembaga atau kewenangan entitas yang merupakan bagian dari negara. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu Yudi Latif selaku kepala BPIP yang pertama itu hanya menjabat kurang lebih 6 bulan, nggak nyampe setahun. Karena Yudi Latif itu banyak tidak setuju dengan pimpinan waktu itu termasuk Bu Mega terkait posisi BPIP. Nah, sebagai disclaimer juga Bapak Ibu, Dr. Yudi Latif ini banyak mengkaji tentang genealogi Pancasila ya, dari perumusannya sampai dengan tahap kemudian akhirnya dia disepakati.
Jadi saya juga banyak membaca buku-buku beliau terkait salah satunya itu adalah Negara Paripurna. Di situ beliau menjelaskan bagaimana secara sosio historisnya Pancasila itu sampai pada akhirnya bisa dirumuskan. Sampai beliau pernah bilang seperti ini, kalau tidak ada yang namanya Pancasila, mungkin tidak ada yang namanya Indonesia. Karena saking sulitnya meramu sebangsa dengan jumlahnya yang 1.300 ini, 1.300 suku bangsa di Indonesia, kemudian mengikatkan diri pada sebuah nilai luhur yang semua orang bersepakat di situ. Meskipun ada perdebatan soal tujuh kata yang hilang ya, tapi setidaknya itu bisa diterima oleh segala macam komponen bangsa yang waktu itu melahirkan Indonesia. Nah, beliau sendiri itu tidak setuju kalau kemudian BPIP itu ditaruh di bawahnya eksekutif malah. Itu malah lebih rendah lagi. Beliau malah malah sanksi. Jadi dalam bayangan beliau seharusnya ini pembahasan Pancasila ini ada di forum yang tingkatnya MPR tapi bukan MPR tertinggi apa bukan MPR sebagai lembaga tinggi juga, tetapi MPR sebagai lembaga tertinggi yang mana menurut beliau juga tidak cukup kalau kemudian MPR itu diambil dari perwakilan partai. Karena beliau mengasosiasikan bahwa kalau kita bicara soal Pancasila, maka Pancasila ini adalah yang membahas dulunya ada perwakilan segenap bangsa. Ya, maka harusnya MPR itu juga berperan seperti itu, bukan seperti sekarang MPR yang dipilih dari partai politik yang inheren menyatu dengan DPR ya, dipilih secara langsung. Padahal menurut beliau itu berbeda forumnya antara MPR dan DPR. Kurang lebih seperti itu. Nah, makanya kemudian sampai hari ini muncul pertanyaannya, kalau begitu kita amandemen lagi gitu. Iya, Waalaikumsalam. iya. Pertanyaannya itu kalau mau amandemen, siapa yang mau mengamandemen misalnya? Itu yang pertama. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa garansi setelah kemudian kan ada beberapa ya yang saya juga tergabung di beberapa grup yang kemudian itu menjelaskan tentang bagaimana harusnya kita bisa kembali menggaungkan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Nah, beberapa kawan-kawan saya juga ada di grup-grup yang tergabung di sana gitu. Hanya memang yang masih menjadi pertanyaan adalah setelah kita kembali, apa garansi Undang-Undang Dasar 1945 yang asli ini sudah sesuai dengan Pancasila? Iya. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting adalah krusial bahwa Indonesia itu tidak punya lembaga yang memiliki kewenangan menguji kesesuaian antara Undang-Undang Dasar terhadap Pancasila. Saya sebut itu kekosongan makna, tafsir, dan haluan Pancasila. Dan Bapak Ibu, kalau kita buka kembali sejarahnya BPUPKI, ini juga sudah diakui oleh Pak Karno, Pak Hatta, Prof. Yamin, Muhammad Yamin, dan seterusnya. Mereka juga sudah mengakui bahwa ada lompatan antara Pancasila dan pembuatan Undang-Undang Dasar. Karena ada peristiwa sejarah yang waktu itu kita manfaatkan untuk merdeka lebih cepat. Jadi dalam bayangannya Pak Karno dan kawan-kawan dulu kita akan merdeka, terutama Bung Hatta ya. Bung Hatta itu salah satu simulator yang ulung menurut saya. Beliau memperkirakan dengan waktu yang kita punya kurang lebih itu 20 tahun lagi dari 1945 baru kita betul-betul siap untuk merdeka. Itu simulasinya Bung Hatta. Dengan mempertimbangkan beberapa faktor agar negara itu bisa berdiri. Hanya waktu itu kan kita ketiban dalam tanda kutip itu rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga waktu itu ada yang namanya peristiwa Hiroshima dan Nagasaki. Mungkin Bapak Ibu juga masih ingat. Makanya kan di pembukaan Undang-Undang Dasar itu ditulis dengan secara tepat dan presisi menurut saya bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Jadi para pendiri bangsa itu sudah ngerti bahwa kita merdeka itu ada berkat di situ. Nah, di satu sisi kita juga punya keinginan luhur untuk mempersiapkan itu, yaitu mempersiapkan sebuah konstitusi yang nantinya itu bisa kita pakai untuk membangun sebuah negara secara
apa namanya secara baik lah seperti itu. Nah, buktinya apa lagi? Buktinya apa? Bahwa kekosongan ini memang harus diisi. Jadi di zamannya Pak Karno itu sempat dibuat yang namanya Badan Konstituante. Dia bertahan 2,5 tahun terus dibubarkan. Karena menurut Pak Karno ini kok bertengkar, bertengkar, bertengkar nggak ada habisnya. Nah, hanya di situ ada tanda kutip ya kesalahannya Pak Karno, meskipun itu sebuah kesalahan, tapi ya memang harus diambil waktu itu dengan mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Padahal kan tidak boleh ada kewenangan itu yang mengangkat dirinya sendiri, harus kemudian disahkan oleh pihak lain gitu. Jadi bukan rekayasa, ayo pilih saya seperti itu, tapi memang betul-betul dipilih, bukan kemudian menawarkan diri untuk dipilih. Kalau dalam konsep Islam itu amanat itu jangan dicari, tapi kalau dia datang jangan lari. Gimana mau Seperti ganti itu. nama ini? Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus yang menjadi poin krusial kenapa makna tafsir dan haluan Pancasila itu harus ada, karena memang sila-sila Pancasila itu sangat universal. Sementara jarak antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik yang asli maupun yang amandemen, itu masih banyak jarak yang harus diisi. Nah, salah satunya itu adalah pertanyaan yang sangat legendaris dari Bung Rocky Gerung itu mengatakan bahwa eh, sila-sila dalam Pancasila saja itu bertentangan. Nah, dan beliau mengatakan bahwa sudah menulis dengan ilmiah dimuat dalam majalah Prisma. Itu salah satu majalah yang sangat ini ya, kredibel Bapak Ibu. Nah, yang jadi problem itu adalah itu kan tafsirnya Rocky Gerung. Meskipun kemudian secara ilmiah, tapi kan yang lebih tahu pasti itu adalah para penyusunnya. Masalahnya kan para penyusunnya itu sudah meninggal semua, tidak bisa ditanyai. Kalau kita bilang perawi dalam hadis itu kan bisa ditanyai. Kalau ada sanad-sanad sebagaimana hadis kan kita bisa menanyakan. Ini maksudnya apa dulu ketika disebut ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga tidak bisa juga serta-merta kita telan bulat-bulat apa yang diyakini oleh Rocky Gerung itu adalah sebuah kebenaran. Itu kan hanya tafsir dari sudut pandang beliau dengan pendekatan logik dan akademik. Nah, tapi saya pun juga bisa melakukan pendekatan akademik dan mengatakan bahwa tidak ada pertentangan dalam sila-sila. Nah, situasi ini justru semakin menguatkan kebutuhan kita akan makna tafsir dan haluan Pancasila. Misal, ini saya sampaikan versi saya. Kalau versinya Pak Rocky Gerung kan, orang itu eh, tidak perlu kemudian bertuhan selama dia berkemanusiaan. Kurang lebih seperti itu. Jadi Rocky Gerung mengartikan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah meyakini adanya Tuhan, meyakini eksistensi Tuhan. Padahal ya kalau yang saya yakini dan ini sudah saya tulis di dokumen aspirasi politik. Nah, mengenai apa itu aspirasi politik nanti kita bahas ya. Nah, saya menuliskan di situ bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu bukan eh, semata percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, saya juga tidak menyalahkan Pak Rocky Gerung karena Pak Karno dalam penyampaian ketuhanan yang Maha Esa di sidang Senat terbukanya Amerika itu mengartikan menerjemahkan ke bahasa Inggris itu dengan sebutan believe in God. Padahal Bapak Ibu kalau kita tertib secara kata, secara lugah, secara bahasa, ketuhanan itu subjeknya bukan Tuhan. Kalau kita mau tertib secara bahasa ya. Ya, silahkan Bapak Ibu nanti kita bisa ini ya berdialog tentang itu. Jadi kalau yang saya pelajari dulu dalam KBBI dan sampai hari ini belum berubah itu KBBI-nya ya. Kecuali mungkin ada sidang lagi bahasa Indonesia se-Indonesia terus mengubah. Jadi imbuhan ke an dalam ketuhanan itu bermakna sifat. Jadi ini tadi saya langsung Ya, bagi oke ya. Jadi begitu kepala dusun kami yang bermasalah di Empat Desa. Bapak Ibu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa saya paham kalau kita tertib pada katanya maka ketuhanan yang Maha Esa itu artinya sifat Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau kita bicara sifat Tuhan, muncul pertanyaan, subjeknya siapa? Ya, kalau kita bicara sifat Tuhan, maka subjek satu-satunya yang memenuhi itu hanya manusia. Karena tidak ada
apa namanya makhluk lain itu yang mensifati sifat-sifat Tuhan. Yang ada itu adalah manusia. Kalau kita masuk ke konsep agama dalam Islam pun disebutkan begitu, dan agama-agama lain bahwa manusia itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Nah, berarti kan sila pertama itu tidak bicara belief in God, tapi sifat-sifat Tuhan. Dia sedikit lebih tinggi dari kemanusiaan. Karena kalau kemanusiaan itu bisa luas maknanya, bisa macam-macam. Tapi kalau ketuhanan itu di dalam itu ada keadilan dan seterusnya. Kalau kemanusiaan kita nggak mesti adil. Ya, tapi kalau bicara ketuhanan itu apa namanya, memastikan membutuhkan adanya yang namanya keadilan. Oke. Mungkin mundur dulu slide-nya, itu kemajuan kan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, maka urgensi makna tafsir dan haluan Pancasila ini menjadi penting untuk hadir. Ya. Soalnya selama ini tidak ada, ya, selama ini tidak ada, maka selama itu pula kita ibarat jalan itu hanya berjalan dalam kegelapan, ya, yang berjalan di malam hari, apa namanya, di kegelapan, ya, sama seperti apa semut di batu hitam di malam hari gitu. Kita nggak bisa berjalan itu meraba-raba. Karena lagi-lagi tadi tafsir Pancasila itu akan ditentukan oleh selera penguasa, termasuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu terbukti dengan 4 kali amandemen kita. Jadi dengan adanya makna tafsir dan haluan Pancasila ini, kita tidak lagi melakukan penafsiran yang sifatnya terlalu luas, tapi kita sudah punya haluan yang akhirnya itu menjadi panduan. Kalaupun di tengah jalan kemudian kita mau mengubah lagi, maka kita bisa melakukannya, namun dilakukan oleh forum yang betul-betul proper atau betul-betul secara hukum itu mewakili representasi untuk eh, menafsirkan ulang makna tafsir dan haluan Pancasila. Tapi dari situ kita sudah bisa melihat bahwa makna tafsir dan haluan Pancasila ini bukan sesuatu yang bisa dibikin misalnya seperti rencana jangka panjang yang 20 tahunan, bukan. Makna tafsir dan haluan Pancasila ini kita bayangkan itu adalah berlangsung ratusan bahkan ribuan tahun. Karena ini bicara tujuan panjang yang ingin kita capai. Sehingga perubahannya pun dalam apa bayangan saya itu bukan perubahan yang sifatnya cepat. Karena dia berisikan sesuatu yang sifat-sifat apa bersifat universal tapi sedikit lebih teknis. Misal seperti ini. Kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, eh, apa haluannya, apa maknanya itu ketuhanan yang Maha Esa? Apakah kemudian di Indonesia ateis dan non-teis boleh hidup? Itu kan harus kalau kita tidak utuh mendefinisikan ketuhanan yang Maha Esa, maka kita tidak bisa menjawab ini. Maka hantu-hantu komunis dulu yang kemudian oleh penguasa itu dihidupkan, terus kemudian kita diadu domba, jadi seolah-olah itu dipertentangan kembali. Di zamannya Gus Dur itu dicabut, di zaman dulu itu dianggap sebuah sebuah kebenaran. Nah, apa ambivalensi sikap-sikap seperti ini itu tidak akan terjadi kalau kita punya haluan. Misalnya, oh ketuhanan itu mencakup semuanya, yang non-teis, ateis, ya, penganut kepercayaan dan seluruhnya itu berhak hidup di Indonesia, termasuk komunis. Tapi untuk level publik itu harus diatur berdasarkan kesepakatan bersama atau konsensus. Itu salah satu contohnya misalnya. Sehingga kita punya apa makna, tafsir dan haluan yang clear. Jadi ke depan anak cucu kita lagi tidak akan bertengkar. Oh, kamu kan keturunan komunis, kamu nggak ini orang tuamu dulu kan pernah memberontak dan seterusnya. Kamu tidak layak hidup di Indonesia. Tidak akan ada lagi dendam-dendam itu yang akan diulang karena kita sudah mengklirkan itu semua. Termasuk misalnya persatuan apa kemanusiaan yang adil dan beradab. Gimana posisi kaum gay misalnya, LGBT? Apakah boleh hidup di Indonesia? Itu kan harus diklirkan. Kalau kita tidak punya makna tafsir dan haluan, maka setiap penguasa itu akan menafsirkan sesuai dengan pikirannya. Coba bayangkan kalau ini kita selesaikan, siapapun pemerintahan itu akan enak. Jadi tidak lagi kita maju 10, mundur 5, maju 15, mundur 10. Jadi kita akhirnya berjalan itu lambat. Nah, kita sudah merdeka hampir 100 tahun Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau lihat track record perjalanan kita itu seolah-olah itu maju mundur, bukan seolah-olah ya.
yang ada itu maju mundur maju mundur. Ya karena kita belum menyelesaikan masalah ini. Makanya saya tuh pernah didebat sama apa teman-teman saya juga. Ngapain sih Dar bahas soal Pancasila? Oh, Cina itu sudah sampai di apa sudah bikin matahari buatan kita masih berdebat soal Pancasila. Saya bilang ada hal yang tidak kamu pahami bahwa sampai ke bulan itu membuat matahari itu satu hal. Tapi membuat matahari ternyata membuat kita menjadi hancur. Untuk apa? Lebih baik kita selesaikan wilayah yang mendasar ini sehingga sampai 1.000 tahun pun kita hidup itu kita sudah ada dalam suasana yang pasti, tenang ketika kita melakukan. Jadi pergiliran kekuasaan 5 tahunan, 10 tahunan, 15 tahunan itu akan tidak akan mengganggu agenda tujuan bernegara. Nah, kalau yang sekarang yang terjadi apa? Sebaliknya kan. 98 kita mengatakan, oh reformasi kita akan tumbuh. Di akhir 2000 apa menjelang 2024 kita merasakan sendiri bagaimana reformasi itu dipatahkan sendiri oleh para pelaku-pelakunya. Dari sini kan harusnya kita bisa mengambil pelajaran atau kesimpulan memang ada yang kurang ini. Ibarat puzzle ini ada bagian yang hilang karena setiap kita melakukan perbaikan itu selalu ibarat kita bangun rumah apa istana dari kartu itu kena angin sedikit jatuh karena kita tidak memperkuat landasannya atau kita tidak menemukan apa sih problem utamanya. Bahkan Bapak Ibu kalau kita masih ingat dulu ketika reformasi itu dimaksudkannya itu adalah revolusi. Nah, salah satu saksi sejarahnya itu adalah MH Ainun Najib atau Cak Nun, salah satu orang yang membujuk Pak Harto untuk turun. Hmm. Nah, beliau akhirnya kecewa pulang ke Mojokerto akhirnya bikin yang namanya Mayahan karena dia sudah tidak percaya lagi sama elit yang dengan adanya peristiwa batu tulis itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi eh, saya ingin menyampaikan pertama kali yang pertama dulu bahwa masalah makna tafsir dan haluan ini penting. Ya, nanti untuk bicara bagaimana nanti ada nggak cara ini agar kita bisa apa sampai pada peristiwa atau momentum secara hukum itu untuk membahas atau menetapkan makna tafsir dan haluan Pancasila. Nah, ini juga ada momentumnya Bapak Ibu. Hanya ya, nanti akan saya bahas biar di ada penyampaian dulu dari apa Pak Doktor untuk semakin memperkaya khasanah kita. Sebelum nanti saya akan masuk pada bagaimana untuk masuk ke sana. Karena memang kalau kita bicara dengan keadaan hari ini, itu nyaris mustahil untuk melakukan itu. Kita tidak dapat satupun semacam kesempatan hukum untuk melakukan itu. Karena faktor-faktor untuk melakukannya pun tidak ada. Gitu. Namun, ya namanya bisa jadi ini doa kita semua. Jadi ada sebuah peristiwa yang kebetulan eh, saya pun juga terlibat di dalamnya. Dan memang awalnya itu tidak ada niat sama sekali. Ternyata ya mau tidak mau kita harus terlibat dalam urusan revolusi kenegaraan seperti ini. Baik, Bung Trias, sampai di sini dulu. Nanti pada wilayah pembahasan selanjutnya mungkin kita bisa diskusi. Sekalian saya akan membahas materi ini. Oke, saya kembalikan kepada Bung Trias. Terima kasih. Mungkin itu dari sementara dari Bang Kodar nanti akan dilanjutkan mungkin sebentar setelah para dokter Yakub memberikan tanggapan. Mungkin sebentar saya kasih waktu lagi Bang sekitar 15 menit. Untuk sementara itu dulu mungkin selanjutnya dari Pak Yakob ini waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Saya, warahmatullahi saya wabarakatuh. minta tolong Ibu Tati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Agak buru-buru tadi saya siapkan PPT-nya, minta tolong ditampilkan. Saya mungkin tidak lama, hanya sedikit menambahkan apa yang tadi dijelaskan oleh pembicara pertama. Tetapi saya ingin memberi motivasi-motivasi tentang hal-hal yang update dalam memahami Pancasila. Saya terus terang tidak sejalan dengan pandangan Rocky Gerung ya tentang Pancasila itu. Pertama begini, contoh
dalam memahami sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, menurut hemat kami, menurut hemat saya, menurut kajian saya, bukan berarti orang yang tidak beragama tidak bisa hidup di Indonesia. Oh ya, ini saya sebaiknya awali dari eh, tampilan dari PPT yang saya sampaikan. Tadi ini ada di layar. Saya minta tolong ke halaman pertamanya, halaman lanjutnya. Bentar. Ini memang ada beberapa masalah di dalam memahami Pancasila itu. Pertama, Pancasila itu masih dipertentangkan apakah sebagai sebuah ideologi terbuka. Nah, ini agak kurang jelas di saya, Ibu Tati. Nah, Ya, Pancasila sudah itu saya dipahami sebagai ideologi terbuka. Ini menimbulkan persoalan. Kalau seandainya Pancasila adalah ideologi terbuka, maka penerapan ideologi ini itu dengan sendirinya tidak konsisten karena dipahami sebagai ideologi terbuka. Ini sebuah kesalahan fatal di hampir seluruh akademik menyebut bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Berarti kita bersedia untuk tidak konsisten. Yang berikut, masalah berikut, Pancasila adalah ideologi campuran. Nah, ini lebih 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 parah lagi kalau kita memahami dia sebagai ideologi campuran. Dalam konteks ini maka hilanglah fungsi dasar Pancasila itu sebagai ideologi. Kalau dia adalah ideologi campuran, tidak ada sebuah ideologi yang bersifat campuran. Kalau liberal liberal, kalau sosialis sosialis. Nah, dalam konteks ini kan kita tidak ada kesepakatan yang bersifat final. Pancasila kemudian dipandang sebagai kepribadian bangsa, itu Pancasila selalu dipadankan dengan ideologi lain seperti Marxisme yang diterapkan oleh presiden pertama kita, juga disepadankan dengan sosialisme karena ada sila kelimanya. Nah, ini tidak mencerminkan pemahaman yang utuh keseluruhan sila Pancasila. Yang keempat, Pancasila itu dipahami secara beragam oleh rejim. Tadi benar apa yang dikatakan. Tidak ada definisi final karena masing-masing rejim memahaminya secara berbeda. Yang berikut, masalah berikut Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, ini juga menimbulkan persoalan. Ada ke kelompok tertentu yang mempertentangkan Pancasila dengan nilai-nilai agama. Nah, ini yang jadi soal. Kelompok-kelompok tertentu yang mempersoalkan Pancasila dengan nilai-nilai agama yang dari kelompok-kelompok mungkin kalau saya menyebut misalnya kelompok Islam garis keras, itu kalau kita memahami Pancasila kafir namanya. Nah, ini juga sebuah persoalan yang harus kita coba cermati bersama dalam memahami Pancasila secara utuh. Lanjut, Bu. Nah, kita ingin mengkonstruksi kembali nilai-nilai Pancasila. Ada 3 poin yang harus pahami. Pertama, kita harus memahami akar historis peradaban Pancasila. Kita ini memiliki peradaban atau tidak memiliki peradaban. Di situ masalahnya. Kita kan selalu mengagungkan peradaban Eropa, peradaban di Timur Tengah. Tetapi tidak pernah kita mencoba memahami sejarah Indonesia itu sebagai sebuah peradaban. Sedangkan ideologi itu lahir dari peradaban. Nah, kita selalu memahami Indonesia dari sejarah, dari sudut sejarah, tetapi tidak pernah memahami Indonesia dari aspek peradaban. Apakah Indonesia itu memiliki peradaban? Peradaban yang unik dari peradaban Eropa dan Timur Tengah. Nah, Indonesia kan kalau dari sisi peradaban, Indonesia itu lahir dari sejarah nilai moralitas. Indonesia bukan lahir dari sejarah politik seperti negara-negara Eropa, Yunani, Romawi, Inggris, Amerika yang lahir dari proses dialektik, pertentangan pemikiran, filsafat. Kita tidak. Kita ini lahir dari sejarah nilai moral, di mana kedatangan agama-agama ini itu berawal dari agama Hindu Buddha, lalu kemudian agama eh, Islam, lalu kemudian agama Kristen.
Lalu ada kepercayaan-kepercayaan yang mengandung moralitas masyarakat kita meskipun kita belum mengenal agama di zaman Neolitikum. Nah, Indonesia juga lahir dari akar budaya kerukunan. Indonesia itu kerukunan itu adalah sebuah akar budaya yang digambarkan misalnya dalam kitab Sutasoma. Kita ini meskipun berbeda-beda tetap satu. Lalu kemudian setelah kitab Sutasoma muncul lagi apa itu tidak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Muncul lagi peradaban gerakan Budi Utomo tentang persatuan pemuda. Nah, ini kan hal-hal yang memang lahir dari peradaban kita yang kita tidak kutip dari peradaban orang lain. Tetapi itu kita tidak pernah hirau, tidak pernah bahas. Nilai-nilai sejarah ini kan kita tidak pernah angkat. Padahal itu adalah menjadi akar lahirnya sila ketiga. Dan persatuan itulah yang mendorong kita hanya butuh dari tahun 1928 ke 1945 itu kita hanya butuh eh, 17 tahun merdeka dari gerakan Budi Utomo ke tahun 45 kemerdekaan itu kita hanya butuh 17 tahun merdeka setelah kita bersatu, setelah kita mencoba memahami sila persatuan Indonesia. Tidak butuh waktu lama kita untuk merdeka setelah gerakan Budi Utomo. Tetapi itu kan kita tidak pernah eh, dalami di dalam penelitian-penelitian ataupun di dalam kajian-kajian ilmiah. Indonesia itu lahir dari akar budaya persatuan. Nah, itu. Persatuan tadi saya sudah singgung, ada kitab Sutasoma yang tentang Bhinneka Tunggal Ika, ada Pati Gajah Mada tentang Sumpah Palapa, ada Sumpah Pemuda, semua kan mengandung nilai-nilai persatuan yang tidak pernah kita coba gali bahwa Pancasila adalah sebagai sebuah ideologi yang berbeda daripada liberalisme dan sosialisme. Kita coba melangkah pada konstruksi eh, sila sila per sila, misalnya penegasan konsep tentang kebebasan individu sebagai warga negara. Ini kan sila pertama. Sila pertama itu menegaskan konsep tentang kebebasan individu sebagai warga negara. Nah, di sini kita harus memahaminya hati-hati. Dan ini kan kalau ditanya di saya apakah Indonesia menerapkan Pancasila, Indonesia tidak menerapkan Pancasila hari ini. Contoh misalnya sila pertama. Dalam konteks pemilu yang menjadi syarat pemilu itu kan kita berdebat di angka 17 tahun, angka 40 tahun. Itu yang kemarin kita berdebat di Pilpres bahwa hanya yang berumur 40 tahun bisa dipilih dan yang di bawah 40 tahun tidak berhak dipilih. Sedangkan untuk memilih kita terjebak di angka 17 tahun. Nah, ini kan tidak mencerminkan keadilan. Harusnya kalau memilih 17 tahun dipilih juga harus 17 tahun. Tetapi kita tidak meskipun begitu kita tidak coba adil di dalam menerapkan angka-angka ini juga jauh juga dari nilai-nilai Pancasila. Harusnya yang berhak memilih adalah orang yang berkeyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu implementasi sila pertama. Orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan itu tidak ada hak untuk memilih. Harusnya kalau ingin mengimplementasi Pancasila dalam konteks politik harusnya seperti itu. Jadi begini, warga negara itu kan ada dua konsep. Warga negara sebagai warga politik dan warga negara sebagai warga masyarakat. Nah, kita juga tidak mencoba mendalami atau mencoba memahami ini secara ilmiah. Yang mana warga politik, yang mana warga warga masyarakat. Kan di dalam konteks semua warga negara, oke. Orang yang beragama, orang tidak beragama adalah warga negara. Itu harus dijamin hak-hak asasinya. Tetapi hak-hak politiknya dia tidak dapat. Kita ada Pancasila yang menyaring bahwa hanya orang yang beragama yang berhak memilih. Tetapi kan tidak diterapkan. Begitu di KPU kan yang ditanya mana KTP, mana umur, syarat umur, bukan syarat agama yang ditanya. Makanya tidak pernah diterapkan Pancasila di Indonesia ini.
Yang berikut, kita coba konstruksi ke sila kedua, penegasan tentang hukum negara dan hukum adat. Kan kita tidak menerapkan hukum adat. Semua hukum yang kita terapkan kan hukum positif. Sementara sila kedua itu menghendaki kemanusiaan yang adil, itu dengan hukum positif. Dan menghendaki manusia yang beradab, itu hukum adat. Kan kita tidak adopsi juga. Kalau kita tidak adopsi, sila keduanya cukup kemanusiaan yang adil. Tidak usah beradab. Kan sejak kita merdeka itu dihapus semua sejarah. Kita ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang harus menghargai sejarah. Mana sejarah yang dihargai itu hukum-hukum adat diabaikan semua. Ini aneh. Yang ketiga, kita coba mengkonstruksi sila ketiga, pergeseran tentang negara kesatuan. Nah ini negara kesatuan ini, ya alhamdulillah masih kita konsisten dengan sistem negara kesatuan, NKRI harga mati. Kesatuan juga kita implementasi di dalam po- eh, peran kepala negara dan kepala pemerintahan itu dijalankan di dalam satu lembaga negara. Itu juga prinsip negara kesatuan. Alhamdulillah Pak, itu tidak bergeser, tetapi negara persatuan adalah menghargai pluralisme. Ini yang penting. Saya tidak tahu apakah pemerintahan menghargai pluralisme atau tidak. Yang berikut, sila keempat. Nah, ini juga yang agak menyimpang. Ini sila keempat ini kalau kita kaji dalam itu pemilunya bertentangan dengan Pancasila, Pak. Ya. Kerakyatan itu hanya dipimpin oleh hikmat, Pak. Tidak dipimpin oleh suara terbanyak. Masalahnya di situ. Nah, mendefinisikan hikmah itu bagaimana? Nah, ini kan ada kepemimpinan apa ini? Kepemimpinan aristokrasi. Kita itu menganut sistem itu di sila 4, bukan kepemimpinan demokrasi, Pak. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, bahwa rakyat itu hanya dipimpin oleh orang-orang yang benar dan bijaksana. Nah, bagaimana orang-orang yang memilih orang-orang benar dan bijaksana itu melalui syarat musyawarah. Hanya melalui forum musyawarah orang bijaksana itu dapat dipilih, tidak melalui pemilihan umum. Tetapi tidak apa. Ini kan undang-undang kan kita sudah jalan. Tetapi undang-undang ini bertentangan dengan sila-sila ini. Masalahnya di situ dan kita tidak coba menggugat. Yang berikut adalah kita mencoba mengkonstruksi sila kelima penegasan tentang tujuan negara. Yang kita ingin capai itu adalah keadilan sosial, bukan keadilan ekonomi. Sekarang kan pemerintah meskipun keadilan ekonomi adalah bagian daripada keadilan sosial, tetapi keadilan sosial ini yang lebih utama daripada keadilan ekonomi. Tetapi kan kita terbalik, mengutamakan pertumbuhan, mengutamakan investasi daripada keadilan sosial. Masalahnya di situ. Jadi pemerataan pembangunan itu kalau tidak didasarkan pada konsep keadilan sosial kan nonsen juga tidak tercapai maknanya. Nah, coba kita rekonstruksi nilai-nilai ini. Nah, karena kita lahir dari akar sejarah moralitas, maka sila pertama ini adalah merupakan moralitas kebebasan sebetulnya. Moralitas kebebasan individu. Tetapi kebebasan individu ini terikat oleh nilai-nilai sosial. Individu kan lahir dari masyarakat juga. Sila kedua moralitas keadaban dan keadilan. Moralitas keadilan dan keadaban. Bahwa untuk mewujudkan manusia yang adil itu cukup dengan undang-undang. Kalau misalnya ada yang tidak beragama, itu harus dilindungi oleh undang-undang. Tetapi tidak wajib untuk jadi manusia beradab. Hanya wajib untuk jadi manusia yang adil. Karena keadaban itu hanya dicapai dengan nilai-nilai agama. Yang ketiga moralitas. Sila ketiga adalah toleransi dan kebinekaan. Nah, ini yang harus kita coba kedepankan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang digaungkan oleh negara-negara Arab. Yang keempat, moralitas politik.
Nah, ini moralitas politik dan demokrasi tadi saya sudah jelaskan bahwa kita ini butuh nilai-nilai kebijaksanaan, nilai-nilai hikmah, dan hanya melalui forum musyawarah nilai-nilai itu dapat di, diwujudkan. Makanya tadi saya setuju kalau MPR kita gaungkan kembali untuk jadi lembaga tertinggi negara. Yang kelima, moralitas keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Ini tadi juga saya sudah singgung. Nah, kurang lebih kami memahami sila-sila ini seperti ini melalui proses konstruksi dan rekonstruksi. Lalu kemudian tinjauan sejarah dari akar peradaban, apakah Indonesia itu punya peradaban yang unik atau hanya ikut-ikutan beradab. Nah, ini kan kita seringkali terjebak di dalam mengutip-mengutik atau mengcopy paste ideologi dari orang lain lalu kemudian kita paksakan ke dalam Pancasila. Slide berikutnya, Bu. Nah, ini saya sebetulnya ingin sekali mengembangkan sebuah sistem tata negara, tetapi belum sampai-sampai juga. Rancangan seperti ini yang saya coba ingin pahami tentang konstruksi tata kelola Pancasila itu. Tadi benar sekali disebutkan tadi ada majelis kerakyatan. Majelis kerakyatan itu tidak perlu dipilih lewat proses pemilihan umum. Itu adalah perwakilan perwakilan tokoh-tokoh masyarakat sebetulnya dari seluruh elemen kepercayaan masyarakat, dari seluruh elemen pemerhati budaya masyarakat. Tetapi kan ini tidak pernah dilakukan. Dikatakan majelis rakyat, tetapi jadi majelis politik. Di situ masalahnya. Yang berikut, sila kedua itu kan fungsinya jadi lembaga kehakiman. Sila ketiga saya memposisikan sebagai lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan itu kita berbeda-beda ideologi, partai-partai semua berbeda, tetapi pada akhirnya juga satu. Sila keempat ini menegaskan tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di mana kepala negara dan kepala pemerintahan adalah lahir dari proses musyawarah, mereka mewakili nilai-nilai kebenaran. Sila kelima, kita harus punya lembaga advokasi. Lembaga advokasi ini penting. Kalau di kita kan lembaga BPK, lembaga pemeriksa keuangan, lembaga KPK, meskipun tidak ada kemandirian. Ini harus otonom lembaganya. Ya, salah satu masalah penting di Indonesia ini kan harusnya Indonesia butuh lembaga penyidikan mandiri, lembaga penyidikan negara, lembaga penyidikan negara sehingga proses hukum bisa lebih adil. Nah, harusnya Pancasila sebetulnya harus mengadopsi tentang nilai-nilai ini agar kita lebih eh, menerapkan sistem tata kelola negara yang lebih efektif. Bukan maju 15 langkah kemudian mundur 20 langkah, tidak. Harus ada ketetapan memang bagaimana konsep negara Pancasila itu harus benar-benar unik, harus benar-benar berbeda dari trias politika, harus benar-benar berbeda dari konsep-konsep yang lain. Kita oke, kita harus belajar banyak dari perkembangan ilmu filsafat dari negara-negara Eropa, tetapi juga kita harus punya kepribadian sendiri. Tidak harus mereka warna merah, kita juga warna merah, enggak. Karena Pancasila itu adalah nilai-nilai kepribadian yang sebetulnya harus kita. Tetapi ini hanya sekedar eh, ingin saya teliti sebetulnya. Karena saya mungkin ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan, sehingga saya sharing di dalam diskusi ilmiah ini. Saya berharap banyak mendapatkan tanggapan. Kita akan coba diskusi secara lebih mendalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Yakob, sangat menarik ya. Ada beberapa poin dari yang mungkin kita bisa lebih lanjut. Mungkin tadi ada materi yang dari Bang Kodar itu belum selesai. Nanti siapa tahu mungkin Bang Kodar sekalian bisa kasih penekanan lagi, kira-kira ada poin yang mungkin di apa namanya dikritisi atau mungkin ditanggapi dari apa yang disampaikan oleh pandangan dari Pak Dr. Yakob sendiri. Sekalian mungkin Ya, Bang dituntaskan materi tadi yang belum dituntas. oke, Langsung saya baik. mungkin Bang, laporan debat Ya, selesai. terima kasih. Ya,
Alhamdulillah ya, sesuai harapan saya. Jadi Pak Dr. Yakob itu menambahkan hal-hal tadi yang belum sempat saya sampaikan. Nah, artinya apa? Berarti ini saya sudah siap masuk ini kepada level yang lebih teknis ya, yang kebanyakan orang itu masih kebingungan. Terus gimana caranya? Kan seperti itu. Dan tadi memang terlihat Pak Dr. Yakob juga resah sebenarnya dengan situasi hari ini. Ya, yang pertama saya ini dulu apa saya menguatkan meskipun ada beberapa mungkin kita yang bisa jadi berbeda Pak Dokter, tapi secara prinsip-prinsip yang basic mendasar itu ya kita sudah ada pada perasaan yang sama. Nah, terutama soal jati diri bangsa. Nah, dari dulu itu saya selalu misalnya kalau kita disuguhkan apa ahli-ahli yang muncul di TV itu ya senangnya itu mengutip keluar Yunani, ya Inggris, Amerika dan seterusnya. Padahal para pendiri bangsa kita ini sudah mencontohkan mereka belajar di sana, tetapi begitu pulang mereka menghasilkan sesuatu yang khas. Coba Bapak Ibu cek di seluruh dunia, ada tidak negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa? Itu satu-satunya hanya di Indonesia. Coba cek negara lain. Negara lain itu kalau nggak ikut sosialis, ikut kapitalis gitu aja. Eropa atau ke arah timur, Cina. Hanya itu saja. Hanya dua kutub itu. Tapi Indonesia itu dengan berani mengatakan tidak. Kami negara yang unik. Kami adalah negara berdasar atas ketuhanan. Bisa dicek Bapak Ibu, di searching. Ada nggak negara yang berdasar ketuhanan? Nggak ada. Artinya apa? Memang para pendiri bangsa kita ini punya cita-cita yang itu memang ya sayangnya kita dikasih PR ya untuk menuntaskan gitu. Tapi justru disitulah kita sebagai anak bangsa itu kepada keturunan-keturunan para pendiri bangsa ini untuk bisa menyelesaikan itu. Itu yang pertama. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita banyaklah kita pertanyakan terkait situasi atau sistem negara kita hari ini. Yang paling gampang lah, kita ini kan namanya Bung Moderator disebut terus dari tadi nih, trias politika ya. Saya dulu sempat bertanya kepada ada kawan saya yang juga dosen hukum ya. Kalau pemisahan kekuasaan saya bilang, terus mereka bertengkar, siapa hakimnya? Kan ada kekuasaan kehakiman, legislatif, sama eh, apa namanya eksekutif. Hmm. Lucunya kalau kehakiman apa salah satu lembaga itu kehakiman itu mengadili yang lainnya gitu. Padahal kan konsepnya setara. Terus di sisi lain presiden dianggap yang tertinggi karena dipilih oleh seluruhan. Karena hakim pun itu dilantik oleh presiden. Nah terus kalau kemudian rakyat konflik dengan eksekutif, rakyat mengadunya kemana? Misalnya ke yudikatif. Nah kalau yudikatif kong kali kong sama eksekutif, ya apa? Rakyat ya diinjak-injak jadinya. Jadi konsep pemisahan kekuasaan ini secara hukum alam itu tidak sesuai. Teman saya itu bingung menjawab, oh, iya juga ya. Iya, iya, gimana? Ada satu pertanyaan saya yang terakhir dan dia nggak bisa jawab. Padahal beliau ini dosen pidana ya, hukum pidana. Saya bilang, seorang hakim itu kan memutus demi keadilan berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Bayangkan Bapak Ibu, di putusan-putusan hakim kita itu memuat soal itu. Bahwa setiap putusan hakim kalau tidak ada ira-ira berdasar atas ketuhanan itu tidak sah. Nah saya tanya, terus tafsir ketuhanan yang Maha Esa yang dimiliki hakim ini yang seperti apa? Kalau hakim tidak bisa menjelaskan, berarti kan seluruh putusan hakim di seluruh Indonesia ini batal demi hukum. Wah, kaget teman saya. Wah, itu belum kepikiran, Dar. Loh, bayangkan teman-teman, banyak sekali kita meninggalkan lubang-lubang yang itu memang harus diselesaikan. Seperti bagaimana disampaikan oleh Pak Dokter tadi soal bagaimana posisi hukum KUHP, KUHAP dengan hukum adat. Toh kenyataan hukum adat nggak dipakai. Orang mencuri misalnya, terus di penjara, padahal untuk nyari makan. Padahal kalau dalam hukum adat kan nggak kayak gitu. Ditanya dulu kenapa dia nyuri. Kalau terbukti kemudian dia mencuri kelalaian
pemimpin sukunya di situ, ya pemimpin sukunya yang diadili. Itu kalau kita bicara hukum adat. Misal ada hukum adat di Kajang misalnya, itu sampai hari ini itu diakui sebagai hukum yang pro terhadap lingkungan nomor satu di dunia kan, yang bisa menjaga siklus agroforestry itu terjaga gitu. Potong satu dahan itu bisa didenda kalau kemudian tidak mengganti dengan sesuatu, dengan menanam pohon. Itu kan nilai-nilai yang luhur sudah ada sebelum kemudian negara api menyerang ya, kalau bahasanya anak-anak Gen Z itu. Saya juga pernah bertanya sama teman saya yang dia juga dosen sejarah, saya tanya, kenapa kita mengagungkan Amerika dengan prinsip demokrasinya ketika mereka mengambil tanah Indian itu dengan membasmi seluruh suku Indian? Di waktu yang sama, kita sudah hidup berdamai dengan alam. Ya. Kita sudah ada prosesi larung ke laut sebagai wujud terima kasih kepada laut. Kita ada prosesi apa yang kemudian syukuran di atas gunung, yang itu bentuk komunikasi secara apa namanya ekologis dengan yang ada di sekitar kita. Jangankan menumpahkan darah, saya bilang di saat itu kita itu sudah berdamai dengan hidup berdampingan dengan makhluk selain manusia gitu. Nah sementara Amerika yang kita jadikan rujukan itu menduduki benua Amerika dengan genangan darah suku Indian, saya bilang. Gak bisa jawab teman saya. Nah, terus patokan apa yang kita ambil gitu? Nah, itu beberapa catatan yang sampai hari ini harus dijawab misalnya. Nah, satu lagi soal hukum. Saya bilang begini ke teman saya. Lah gimana kalau putusan hakim itu nggak adil dan dia sudah sampai di Mahkamah Agung, sudah kasasi sampai 3 kali misalnya. Terus dia bilang lah itu nanti urusannya hakim dengan apa dengan Tuhan di akhirat. Wah, saya langsung kaget waktu itu. Kok enak saya bilang. Ada orang yang memutus dampaknya terhadap orang yang dia putus sekarang, tapi untuk dia nanti di akhirat. Ini tidak adil ini. Tidak bisa dibiarkan. Saya bilang, menurut kamu sebagai manusia, adil nggak seperti itu? Sebenarnya nggak juga sih. Tapi begitu dari konsekuensinya. Saya bilang nggak bisa kayak gitu. Kita harus mencari formula yang itu bisa menjamin agar hukuman itu berlaku kedua belah pihak. Misal, ya hakim tertinggi, kalau nggak adil hukumannya mati untuk dia. Wah itu baru baru adil menurut saya tuh. Jadi siklus itu berakhir di dunia, tidak nunggu mati. Jadi nggak ada lagi arwah penasaran, oh nanti saya tuntut kamu di akhirat. Nggak perlu. Karena sistem sudah memaksa. Contoh sederhana Bapak Ibu, bukan untuk kita meniru, tapi ada satu poin yang bisa kita ambil sejarahnya. Ketika Cina itu mulai bangkit dulu, karena pemimpin tertingginya, meskipun saya tidak setuju dengan konsep mereka, tapi dia mengambil satu langkah yang sangat radikal bagi saya dengan menyediakan peti mati untuk dirinya sendiri kalau dia korupsi. Itu yang saya anggap tadi hukuman yang berlaku untuk semua. Kalau seorang hakim dibebaskan dari ini, maka sampai kapanpun keadilan itu nggak akan pernah ada. Akan menemukan celah itu. Nah, kalau dalam konsep Islam, ya, itu kita sebut dengan pemimpin tertinggi itu sekaligus hakim. Dan itu sudah dicontohkan dan berhasil ribuan tahun. Dan di Nusantara juga melakukan itu. Bahkan lebih dulu dari Islam. Pipis kok nggak mau? Bahwa seorang raja itu adalah hakim. Yang mungkin kita perlu sempurnakan itu adalah yang bisa jadi raja itu ya nggak apa jangan dia sifatnya eksklusif. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita sudah punya bekal, kita sudah punya apa bahan, hanya kita kurang mengeksplorasi. Nah, saya balik langsung kepada apakah mungkin kita bisa melakukan revolusi terhadap sistem yang ada saat ini? Kalau Pak Dokter sempat menyinggung tadi, kita ajukan aja ke mana? Mahkamah Konstitusi untuk berubah. Pertanyaannya, apa yang kita mau harapkan perubahan misalnya kalau kemudian hakim hakim MK ini juga menafsirkan sesuai dengan apa yang dia yakini. Sementara tadi kita meyakini bahwa eh, Undang-Undang Dasar ini dulu disusun itu oleh perwakilan yang kita sebut bangsa. Bagaimana mungkin kita menyandarkan hasil yang mewakili seluruh apa bahasanya itu suasana hati bangsa Indonesia pada sekelompok orang yang kita pilih meskipun secara keilmuan kita harus akui mereka luar biasa, tapi untuk menampung cita rasa itu nggak bisa di forum Mahkamah Konstitusi. Kita membutuhkan forum yang mengulangi forum kebangsaan tadi.
Nah, pertanyaan mendasarnya, ada kondisi apa yang kemudian bisa menciptakan situasi itu? Kita sudah pernah punya peluang dari dulu namanya krisis moneter. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin, ya setidaknya dalam waktu dekat lah, proses itu terulang? Kalau kita lihat dari tanda-tanda yang ada saat ini kan tidak ada, tidak ada tanda-tanda itu. Kita sudah dikasih kesempatan dulu, kita lewatkan. Nah, di sini saya akan membicara exit solution. Sorry, itu harusnya S-nya, L-nya satu ya. Kalau solution itu jadinya larutan ya. L-nya itu harusnya satu ya. Oke. Nah, terus apakah tidak ada yang namanya exit solution untuk kita bisa keluar? Nah, inilah yang ingin saya sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Ini tidak bermaksud mengaku-ngaku bahwa, wah, eh, kami hebat dan seterusnya. Enggak. Justru saya ingin menunjukkan Bapak Ibu, ada sebuah situasi yang akhirnya bisa kemudian mendorong kita untuk melakukan revolusi bernegara tadi itu. Bahasa saya itu rekonsiliasi ulang. Karena kita jalan ini sudah terlalu ngawur. Ya. Sebenarnya kalau kita tanya para tokoh-tokoh, profesor, dokter yang ada di Indonesia, itu sudah merasakan itu. Hanya untuk kemudian memulai dari mana, bagaimana caranya, dan siapa yang memulai, itu orang berada dalam kebingungan. Semua berada dalam kebingungan. Pun kami pun waktu itu dulu, ya. Jadi saya kembali kepada kecil dulu. Saya tidak akan masuk bicara Indonesia. Saya akan cerita satu situasi Bapak Ibu, nah, di mana saya terlibat di dalamnya. Jadi komunitas Pandawa Group yang ada di Kota Malang tidak sengaja itu memaksa sistem negara ini revolusi. Yang saya bilang tadi, kalau tidak ada sesuatu yang betul-betul memaksa, maka negara ini tidak ada alasan untuk berubah. Karena kalau mau cari solusi-solusi parsial, pasti ada jalan keluarnya. Misal tadi mau menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Iya, kalau kemudian disetujui. Kalau tidak disetujui, ya balik lagi kalau gitu. Terus kalaupun juga disetujui, apakah dengan mengubah satu hal itu kemudian otomatis Indonesia akan berubah? Kan nggak juga, karena kita sifatnya parsial. Sementara yang kita butuhkan itu yang saya sebut tadi makna tafsir dan haluan ini membutuhkan sesuatu yang universal, menyeluruh dan terpadu. Nggak bisa dia kita hanya memperbaiki hukumnya, memperbaiki apa namanya budayanya, memperbaiki keyakinannya saja atau memperbaiki pendidikannya nggak bisa. Dia harus secara simultan bersamaan. Nah, waktu itu Bapak Ibu, eh, komunitas Pandawa Group di Kota Malang itu mengembangkan suatu praktik ekonomi Pancasila dan membuktikan bahwa Pancasila Indonesia apa ekonomi Indonesia itu tidak Pancasila. Nah, kalau yang lain-lain kan sifatnya itu kajian akademik. Nah, kalau yang peristiwa yang dialami oleh Pandawa Institute apa Pandawa Group itu adalah peristiwa sejarah yang kemudian berhasil membuktikan bahwa sistem negara kita ini fail atau gagal, khususnya dalam menjalankan praktik ekonomi Pancasila. Padahal pasal 29 ayat 2 itu jelas bunyinya. Negara wajib melindungi apa keyakinan, kepercayaan setiap warga negara dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Ya, menurut kepercayaan di Pandawa Group, menjalankan ekonomi Pancasila atau yang kita sebut itu ekonomi tanpa riba, tanpa bunga itu adalah bagian dari keyakinan hidup. Nah, bisa di slide-nya lanjutkan. Nah, dari situ kita mendapat sebuah situasi bahwa tidak ada entitas kenegaraan yang memiliki kewenangan untuk memberikan payung hukum ekonomi Pancasila atau sistem moneter tanpa bunga berbasis hak bukan pinjaman. Tiba-tiba semua tidak berwenang. Jadi Bapak Ibu, di Pandawa Group itu mengembangkan yang namanya ekonomi Pancasila. Jadi ekonomi tanpa bunga berbasis gotong royong. Jadi kita mengembangkan ekonomi komunitas yang berbasis gotong royong, di mana orang-orangnya itu bersepakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, di mana uang itu bukan pinjaman, ya uang itu hanya diedarkan oleh lembaganya waktu itu Koperasi Pandawa yang selaku penyalur duit ya. Nah, sayangnya memang
Dengan sistem tatanan hari ini, duit yang kita peroleh itu ya sumbernya hanya dua, kalau bukan dari APBN ya dari perbankan. Nah, sementara duit dari APBN dan perbankan ini kan berbasis pinjaman berbunga. Memang kalau dari APBN itu kan kita lewat proyek-proyek dan seterusnya, tapi kan hakikatnya itu duitnya juga keluar dari sistem moneter atau sistem perbankan. Jadi sama-sama itu berbasis bunga. Nah, sementara kita mengembangkan eh, uang yang tidak berbasis bunga. Nah, dalam perjalanan Bapak Ibu itu pasti terjadi situasi yang kita sebut force majeure. Karena kita sampai pada situasi di mana kita kehabisan uang cash karena uang kita edarkan sementara kita tidak tarik balik. Nah, kalau akad diperbankan kan uang itu pinjaman. Sementara yang diyakini oleh Pandawa Group dengan Pandawa Institute sebagai think tank-nya dulu yang mengembangkan sistem ini, nah, itu meyakini bahwa uang itu harusnya tidak dibungakan. Dan kita juga mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 di penjelasan bab 8 hal keuangan. Di situ disebutkan bahwa uang itu adalah alat tukar atau pengukur nilai atau harga. Jadi dia bukan komoditas sebagaimana hari ini. Nah, jadi kalau hari ini Bapak Ibu, uang itu adalah komoditas, bukan alat pengukur nilai. Tapi hari ini nggak ada, sampai hari ini tidak ada yang mempermasalahkan itu. Nah, kita berhasil membuktikan bahwa ketika kita menjalankan uang berbasis tanpa bunga, negara itu nggak bisa ngasih payung hukum. Nah, di sini menariknya Bapak Ibu, sudah saya singgung di webinar sebelumnya, ternyata ada entitas di negara ini yang mempunyai kewenangan di mana seluruh kewenangan yang merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat itu tidak kuasa terhadap kewenangan ini. Namanya kewenangan sistem moneter, lembaganya Bank Indonesia. Nah, jadi kita berhasil membuktikan bahwa sistem moneter ini bukan mandat, bukan maunya rakyat. Buktinya apa? Buktinya seluruh kewenangan yang ada ini tidak punya eh, kewenangan untuk campur tangan. Padahal pejabat BI itu dipilih oleh DPR dan dilantik oleh Presiden. Nah, ini pula kalau kita bicara sejarah, ini pula sebenarnya yang berusaha dilawan oleh Soekarno dan pada akhirnya Pak Karno dulu kolaps. Nah, kalau kita tarik sejarah lagi, kita akan ketemu VOC, kita akan ketemu konferensi meja bundar. Kalau kita tarik mundur lagi, nanti akan ketemu sejarah nabi-nabi, ketemu Nabi Muhammad, ketemu Nabi Isa. Jadi memang sejarah moneter ini adalah sejarah panjang yang berulang. Jadi bahkan dalam konteks negara, kita masih disusupi. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat dulu, ketika Pak Karno mengetahui bahwa The Javas Bank yang merupakan perpanjangan tangan dari lembaga moneter yang dibawa oleh VOC dulu yang menyebabkan kerajaan-kerajaan di Nusantara runtuh ini, kemudian mencaplok seluruh kekayaan alam, itu Pak Karno melawan. Ya, bahkan dulu, nah ini yang banyak tidak kutip dalam sejarah, Pak Karno memanggil seluruh ahli-ahli atau ulama saat itu, meminta solusi bagaimana kita agar punya sistem moneter yang mandiri. Nah, sayangnya waktu itu orang-orang yang ada itu nggak bisa ngasih solusi. Nah, ini jarang dimuat dalam sejarah ya. Padahal itu ada fragmen di mana sebelum Pak Karno itu jadi tanda kutip kita sebut jadi otoriter itu, ya beliau karena frustasi, putus asa. Meskipun niatnya baik, tapi memang saat itu kita belum siap atau kita belum punya namanya sistem moneter alternatif selain sistem moneter hari ini. Dalam bahasa sederhana, Bapak Ibu, kalau kita hentikan sistem moneter hari ini, maka seluruh kegiatan di Indonesia ini berhenti. Yang kita sebut dengan chaos. Nah, jadi bagaimana kemudian akhirnya Pandawa Group itu menggeser itu adalah tadi. Nah, sebelum sampai ke sana Bapak Ibu, nah saat kemudian kita dalam kondisi seperti tadi itu, kita kehabisan uang cash, ditanyakan, kenapa kalian bisa kehabisan uang cash? Bukan uangnya kita gelapkan atau fraud, toh. Kan banyak itu kasus-kasus koperasi menggelapkan nasabah. Enggak, justru uangnya habis karena dialirkan ke masyarakat dan tidak ditagih kembali. Karena kita meyakini uang itu ya alat pengukur nilai, hanya memperlancar transaksi manusia. Tidak dibungakan, tidak dipinjamkan.
Makanya uangnya pasti habis gitu. Sementara pihak bank, kalau kita mau menambah uang cash, ya, kita harus tambah agunan. Nah, ini problemnya lagi di sini, Bu. Sementara kita tidak mempraktikkan itu. Makanya yang saya sebut salah satu-satunya kesalahannya pemberdayaan atau Pandawa Group itu adalah dengan mempraktikkan sistem moneter tanpa bunga. Di sini kan timbul pertanyaan, siapa sebenarnya yang benar mengelola moneter? Pemberdayaan, Pandawa Group, atau perbankan? Nah, kita memintalah pengayoman ke seluruh kewenangan negara. Kita mulai dari RT, RW, DPRD, Pemkot Kota Malang, Komnas HAM, semua kita datangi, termasuk Kementerian Koperasi. Bagaimana ini? Ada situasi seperti ini. Setidaknya waktu itu kita minta agar kita diberi payung hukum untuk mengelola moneter tanpa bunga dengan cara kami sendiri. Ternyata tidak bisa, Bapak Ibu, karena kewenangan moneter itu di luar kewenangannya legislatif, yudikatif, dan eksekutif, termasuk presiden. Yang punya kewenangan itu hanya BI. Jadi kalau BI tidak mau mengubah, ya tidak akan berubah. Meskipun kita ganti presiden 1000 kali. Karena sudah disebutkan di situ, di pasal 6 ayat 2 huruf D, bahwa kewenangan presiden itu selain moneter. Jadi presiden itu punya kewenangan fiskal, kecuali moneter. Dikecualikan moneter. Bayangkan. Nah, moneter itu independen, padahal dia merupakan public goods, barang publik. Jadi kalau kita kembali ke pasal 33, ya, ayat 2, yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu wajib dikuasai negara. Nah, uang ini Bapak Ibu bukan sekedar menguasai hajat hidup orang banyak, tapi menguasai segenap hajat hidup orang banyak. Karena yang mempertemukan seluruh produktivitas barang dan jasa manusia yang ada di Indonesia itu adalah uang. Dan nyatanya tidak dikuasai negara. Karena negara yang merupakan manifestasi yang dipilih oleh kedaulatan, terlepas caranya juga keliru, ya, itu pun tidak berwenang, even itu presiden. Nah, problemnya di sini. Nah, sementara kalau kita mau, katakanlah waktu itu ditanyakan, kenapa pemberdayaan atau Pandawa Group itu tidak mengambil judicial review agar pasal itu diubah? Pertanyaannya adalah, saat kita judicial review, kemungkinan hanya ada dua. Kalau ditolak, oke, tidak ada masalah, kita bisa cari jalan lain. Masalahnya adalah ketika diterima, maka saat itu seluruh hakim termasuk kami selaku penggugat dalam hal ini pemberdayaan itu akan langsung dikenakan pasal eh, menyebabkan chaos di tingkat negara atau menyebabkan makar terhadap negara karena kosong sistem keuangan. Sementara sistem moneter ini tidak boleh kosong karena dia yang mempertahankan denyut nadi sebuah perekonomian, denyut nadi kehidupan sosial ekonomi selama ini yang berlangsung di negara kita. Kalau itu berhenti, maka langsung chaos se-Indonesia. Jadi kita tidak mengambil opsi itu. Jadi dari semua hal yang kita sudah lakukan, kita sudah ambil. Nah, tinggal tersisa satu. Nah, ini yang kemudian saya sebut itu takdir ya. Jadi mandat moneter ini kita mandatkan melalui pemilu. Nah, kenapa melalui pemilu? Karena hanya ini satu-satunya cara agar ya sistem ini berubah. Nah, soalnya kalau kita sampaikan ketika sudah terpilih kekuasaan, maka kekuasaan itu sudah terikat sama hukum. Bahasanya mereka udah nggak bisa apa-apa lagi. Kalaupun juga mau diubah seperti tadi yang saya sampaikan, ada risiko kosong. Kecuali pada saat kita mengubah itu sudah ada alternatifnya. Nah, sementara kita sudah punya sistem yang sudah berjalan, hanya kemudian belum ada payung hukumnya. Makanya satu-satunya cara itu adalah dimandatkan melalui pemilu. Kenapa pemilu? Nah, ini yang Bapak Ibu kita semua kadang jarang menyadari. Ya, judi coblos, itu kata apa kawan saya, dia bilangnya itu judi coblos atau memilih dengan paku itu sebenarnya perampasan kedaulatan dari kedaulatan nama menjadi kedaulatan lubang paku. Nah, kita rakyat dipanggil ke TPS itu ada namanya, tapi begitu masuk ke kotak suara namanya hilang.
Makanya saya sebut perampasan kedaulatan. Artinya apa? Sebenarnya Bapak Ibu, tanpa kita sadari, saat kita mencoblos itu, kita melakukan dua hal, tapi selama ini yang diberitahu ke kita itu hanya satu. Yang pertama, kita memilih orang, padahal ada konsekuensi kedua. Ketika kita tidak ketika kita memilih orang tanpa adanya mandat, sesuatu yang merupakan kedaulatan kita, maka kita dianggap setuju dengan sistem yang sebelumnya. Artinya apa? Kita memilih orang satu paket mengesahkan kembali sistem yang sudah eksis atau sudah berlangsung. Nah, kalau ini kita lakukan, maka keadaan kebuntuan yang dilakukan pemberdayaan tidak akan hilang. Karena sistem yang ada ini sudah terikat pada aturan yang sebelumnya. Jadi mau tidak mau saat itu pemberdayaan menyampaikan mandat ini ke pemilu, tetapi mandat itu dengan isinya. Jadi kedaulatannya itu ditulis bahwa kami ingin negara ini seperti ini. Nah, mandatnya itu bernama mandat negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa harus mandat negara? Nah, di sini poin pentingnya. Karena ternyata sistem moneter tanpa bunga ini membutuhkan kewenangan presiden yang di atas moneter. Jadi dia bukan tunggal saja, dia membutuhkan kewenangan yang di atas moneter. Nah, selain itu, ya, dia juga membutuhkan lembaga moneter yang baru, bukan BI. Jadi memang mandatnya harus utuh, tidak bisa kemudian hanya sekedar, oh pokoknya saya mandatkan moneter tanpa bunga, nanti dipikir. Nggak bisa kayak gitu Bapak Ibu. Soalnya kalau kita cuma memandatkan seperti itu, sama saja kita menyebabkan negara ini menjadi kocar-kacir lagi. Jadi dalam bahasa saya itu adalah eh, mandat negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa yang kemudian kita sebut dengan aspirasi politik atau kita singkat menjadi aspol, inilah yang kemudian akhirnya dalam bahasa saya itu menyempurnakan sistem tata negara kita yang sudah ada. Yang salah diperbaiki, yang kurang ditambahkan, ya, kemudian yang belum ada itu yang kurang ditambahkan, yang salah diperbaiki, yang sudah benar ya tinggal dikuatkan. Nah, ini punya konsekuensi Bapak Ibu. Jadi siapa kena dan ini disampaikan pada momentum pemilihan legislatif. Kenapa disampaikan pemilihan legislatif bukan pemilihan presiden? Karena kalau kita lihat tahapannya dulu di 2014, suara legislatif itu yang dipakai untuk mencalonkan presiden. Sementara sistem moneter ini membutuhkan kekuasaan presiden yang bukan eksekutif atau kita sebut itu kepala negara agar bisa sistem ini berjalan. Sehingga dia mempengaruhi yang namanya keabsahan calon presiden. Nah, mengenai prosesnya itu cukup rumit Bapak Ibu, nanti mungkin kita akan bahas di pertemuan atau kesempatan yang lain lah. Kalau memang tidak di webinar ini bisa kita agendakan mungkin di agenda teman-teman PPI karena ini sesuatu yang sangat teknis dan butuh penjelasan yang bertahap biar tidak gagal paham kalau bahasa anak-anak sekarang. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan apa sih mandat negara versi Aspol ini. Ini juga menjawab sebenarnya tadi yang dikeluhkan oleh Pak Doktor. Jadi dalam susunan negara yang dimandatkan oleh aspirasi politik yang kemudian memastikan agar sistem moneter tanpa bunga ini bisa berjalan, yang pertama itu adalah mengubah kekuasaan tertinggi. Jadi kekuasaan tertinggi di negara ini ada tiga. Yang pertama itu kekuasaan kedaulatan, kewenangan kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Kemudian ada yang namanya forum tertinggi atau lembaga tertinggi ada di yang kita sebut MPR. Kemudian kekuasaan tertinggi atau kita sebut kepala negara itu sekaligus hakim pemutus perkara yang saya sebut tadi itu dengan kekuasaan kewenangan tidak tak terbatas atau bukan eksekutif. Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia bukan pemegang kekuasaan eksekutif. Ini pula sebenarnya yang dicita-citakan oleh Cak Nun sebenarnya bahwa kepala negara itu harus dipisah dari kepala pemerintah. Apa fungsi kepala negara? Ya tadi untuk mendamaikan. Kalau terjadi sengketa di seluruh tindakan sebagian atas nama negara, siapa yang kemudian jadi hakim? Apalagi misalnya ada di situ rakyat yang bersengketa dengan penyelenggaraan negara. Kemana larinya rakyat kalau bukan kepada pemimpin tertinggi? Dan di Islam sudah pernah dicontohkan, di sejarah kerajaan juga ada gitu.
Jadi sebagai negara yang menganut Islam banyak, terus kemudian eh, keyakinan-keyakinan lain pun dengan sejarahnya di Nusantara juga sudah pernah dipraktekkan dengan adanya raja sekaligus hakim yang kita sebut itu kepala negara itu adalah pemimpin spiritual, dia bukan pemimpin teknis sebagaimana yang kita lihat sekarang. Nah, terus yang disebut Pak Dr. Jo tadi MPR itu yang nggak bisa kemudian diisi oleh orang yang dipilih langsung. Nanti saya jelaskan, ada penjelasan di depan. Nah, terus yang kedua, nah ini lebih detail lagi. MPR RI itu sebagai lembaga tertinggi, bukan hanya House of Lords seperti sekarang yang dipilih pakai judi coblos. Nah, sementara DPR itu sebatas kita sebut majelis rendah, yang kemudian koordinasinya dengan wakil presiden atau kalau dulu itu di tempat lain dibaca Perdana Menteri atau Patih di zaman dulu. Gajah Mada kan di zaman dulu kerjanya ini dia, mengkoordinasikan hal-hal yang sifatnya kebijakan-kebijakan yang sifatnya teknis. Bagaimana apa mendinamisasi kemakmuran di antara wilayah dan seterusnya. Nah, ini pernah kita lakukan di masa lalu dan berhasil. Terus kemudian di sejarah Islam pun juga berhasil. Di sejarah, ya itu minimal dua itu. Karena kalau yang lain kan tidak ada peradaban yang sifatnya tatanan yang dibentuk, gitu. Nah, berikutnya, kekuasaan eksekutif itu dapat dilaksanakan oleh wakil presiden sebagaimana Perdana Menteri atau Patih dengan struktur sebagaimana Perpres nomor 15 2010 tentang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Di situ sudah ada struktur Bapak Ibu, nanti bisa dilihat. Itu memang struktur eksekutif. Jadi dari wakil presiden sampai desa. Hmm. Inilah sebenarnya ini kan sebenarnya sudah ada di Indonesia. Ini juga tidak dihilangkan oleh Aspol, hanya kemudian didudukan bahwa yang mengurusi eksekutif itu bukan presiden, karena presiden berubah posisinya. Karena tadi itu kewenangan moneter ini butuh seorang presiden yang di atas moneter. Kalau dia eksekutif, seperti undang-undang keuangan, dia nggak bisa campur tangan moneter. Jadi dia jadi terhambat di situ. Nah, berikutnya struktur pemerintahan negara sebagaimana yang saya sebut tadi itu. Nah, ditambahkan lagi. Nah, kenapa ditambahkan? Karena kalau tidak ada ini, maka sistem moneter tanpa bunga itu tidak bisa dipraktekkan. Pertama itu adalah UPT Negara Republik Indonesia. Apa ini maksudnya UPT nanti ini untuk bagi rakyat yang ingin ya mengakses uang tanpa bunga itu lewat UPT dia. Di setiap desa, di setiap small area. Nanti sifatnya di data di sana. Nanti teknis ya, saya tidak akan jelaskan di sini. Terus kemudian ada Koperasi Indonesia sebagai lembaga moneter yang kemudian menggantikan Bank Indonesia. Dan terakhir itu tambahan pengadilan Mahkamah Negara untuk tempatnya presiden saat dia menjadi hakim tertinggi. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi bahwa seorang presiden itu sebagai hakim, dia punya konsekuensi di situ ditulis, di dokumen lengkapnya ini ditulis bahwa jika putusan presiden tidak adil, maka hukumannya adalah mati. Siapa yang menetapkan? Ya tadi, forum tertinggi tadi yang kita sebut MPR RI. Dengan begini terjadi yang namanya siklus tertutup, sehingga garansi keadilan itu lebih terjamin. Muncul pertanyaan, kira-kira ada nggak manusia yang berani seperti itu? Ada, Bapak Ibu. Ya, untuk teknis itu ya nanti kita bahas selanjutnya. Nah, nah, kurang lebih seperti itu. Apa lagi nih? Nah, yang paling penting Bapak Ibu adalah kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif sekarang itu harusnya yang oleh Aspol itu disusun ada di bawah MPR, Presiden, dan rakyat. Kalau sekarang kan kayak nggak kayak gitu. Rakyat berhadapan dengan eksekutif, legislatif, yudikatif. Seperti itu. Jadi rakyat posisinya lemah. Nah, kalau dengan posisi tadi, lembaga tertinggi MPR, forum tertinggi MPR, kedaulatan tertinggi rakyat, dan kekuasaan tertinggi presiden, maka legislatif, eksekutif, yudikatif itu tidak bisa berbuat semau dia. Nah, terus berikutnya untuk hierarki kedaulatan hukum tersebut itu bentuknya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini praktik sila kelima. Jadi bagaimana keadilan sosial itu hanya bisa capai dengan satu, membangun yang namanya jejaring otonomi kedaulatan ekonomi fiskal
moneter small area dalam bingkai kedaulatan hukum negara Republik Indonesia. Jejaring Participatory Local Social Economic Development. Ini sebenarnya sudah ada teorinya, hanya selama ini belum terkonek dengan sistem moneter. Makanya PLSED itu tidak pernah efektif karena selalu kurang uangnya bahasanya. Nah, di apa namanya sistem negara berdasar Pancasila yang dimandatkan oleh Aspol ini posisinya kebalik Bapak Ibu. Moneter yang mengikuti fiskal. Kalau sekarang fiskal mengikuti moneter, makanya uang selalu kurang. Makanya ujung-ujung kita investasi atau pinjam. Nah, ini sebuah pembodohan sebenarnya. Nah, detail nanti kita bisa bahas lain kali lah. Nah, kemudian kekuasaan kewenangan eksekutif itu bisa dipilih secara langsung atau pemilu. Nah, ini menguatkan tadi sebenarnya yang diinginkan Pak Dokter itu sudah diakomodasi di sini, bahwa MPR itu dia nggak dipilih lewat eh, apa namanya tidak dipilih lewat pemilu, tapi dipilih lewat penunjukan berjenjang dari bawah sehingga ke atas, yang memang orang-orang yang dipercaya, dalam bahasa saya itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, mereka ini adalah para profesor, begawan ekonomi, kemudian tokoh-tokoh adat, tokoh ormas dan seterusnya, yang memang mereka dipercaya dan dianggap itu tidak lagi kemudian berebut urusan dunia. Makanya kemudian eh, mewujud ini sila keempat sebenarnya. Mereka-mereka yang majelis hikmah kalau saya sebut tadi seperti itu. Nah, yang lebih penting lagi di situ adalah eh, MPR selaku lembaga tertinggi, dan yang menetapkan seorang presiden itu adalah MPR. Yang memilih itu adalah MPR. Jadi seorang presiden itu dia bukan dipilih, tapi bukan dipilih dengan cara dicoblos, tapi dia dipilih berdasarkan kualifikasi. Kualifikasinya apa tadi? Menjamin keadilan tadi. Nah, dan yang lebih penting lagi, presiden itu nggak bisa milih pengikutnya Bapak Ibu. Kalau sekarang kan dipilih 58%, tidak dipilih. Jadi nggak bisa dia adil karena ada orang yang nggak milih dia. Dengan sistem negara yang dimandatkan oleh Aspol ini, seorang presiden itu nggak bisa pilih-pilih. Seluruh rakyat itu adalah umatnya bahasanya kalau zaman dulu. Seluruh rakyat itu adalah yang dalam pertanggungjawaban dia. Nggak ada orang bisa, sehingga orang itu tidak akan ada lagi yang namanya penyangkalan-penyangkalan. Oh, saya tidak pilih dia, tidak. Tapi terikat, seorang presiden itu terikat kepada 278 juta jiwa rakyat Indonesia. Yang tadi, dengan konsekuensi tadi, kalau kemudian saat memutus perkara-perkara yang sifatnya permohonan keadilan dari rakyat, setelah misalnya rakyat tidak dapat keadilan di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, maka pelarian terakhirnya adalah presiden selaku hakim. Kalaupun juga di sini dia tidak dapat, maka hukuman mati berlaku untuk seorang presiden. Kami yang memandatkan Haspol meyakini tanpa ini maka keadilan itu akan selalu berputar-putar. Akan muncul selalu ketidakpuasan kalau kemudian ini tidak berhenti di satu titik. Dengan bahasa saya tadi, nanti minta keadilan di akhirat. Itu menurut saya Bapak Ibu tidak sesuai dengan hukum alam gitu. Bagaimana mungkin ada orang yang merasakan manfaatnya, merasakan kejahatannya, merasakan dampaknya sekarang, sementara orang yang memberi dampak itu tidak merasakan saat ini dan akan merasakan afterlife gitu, bukan saat ini. Itu tidak memenuhi dengan unsur keadilan. Ya. Jadi siklus angka 2 dan 3 dapat ditetapkan pada SI-MPR RI, termasuk perubahan hierarki kedaulatan hukum negara Republik Indonesia. Jadi Bapak Ibu, meskipun mandat Aspol ini didorong oleh pemberdayaan atau Pandawa Group, tapi dalam salah satu mandat itu adalah mewajibkan agar kita bisa duduk bareng, rekonsiliasi ulang untuk mendudukan kembali negara ini seperti apa. Jadi meskipun tadi itu dimasukkan sebagai hukum yang mengikat hasil pemilu, namun wujud akhirnya itu adalah tadi yang saya sebut momentum bagi kita untuk bisa duduk bareng. Karena kalau tidak ada Aspol ini, maka kita tidak punya kesempatan itu. Kecuali kita harus menunggu sampai Indonesia krisis hancur lagi, baru kemudian kita punya. Nah, ini sekarang kita sudah punya kesempatan itu. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita punya kesempatan itu. Tinggal apakah kita mau gunakan atau tidak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, nanti lebih enak kalau kita diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke Bang, terima kasih atas materi yang super sekali ya disampaikan oleh Bang Kadar.
juga Pak Dr. Yakub pada malam hari ini. Semoga bisa ada diskusi menarik terkait ini gitu. Untuk itu mungkin saya buka beberapa sesi pertanyaan, entah itu nanti ditujukan pada salah satu pemateri malam hari ini atau mungkin bisa kedua belah pihak nanti yang menanggapi. Mungkin yang ingin bertanya bisa langsung saja open apa namanya raise hand atau kemudian bisa ketik di via chat. Mungkin itu silakan yang ingin bertanya, monggo.